Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Sobat Teras dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan tetap jaga protokoler 3M ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan materi pembelajaran Sosiologi kelas 12 KD 3.4 yaitu berkaitan dengan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Pada subbab video pembelajaran kali ini, Sobat Teras semua akan belajar mengenai yang tertulis di layar Sobat Teras semua, partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan. Jadi Sobat Teras akan belajar mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan. Tujuannya apa? Setelah Sobat Teras menyimak video ini hingga selesai, Sobat Teras akan bisa mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau warga atau komunitas dalam pemberdayaan. Karena perlu Sobat Teras ketahui bahwa partisipasi di dalam sebuah pemberdayaan itu menjadi fokus yang sangat penting. Tanpa adanya partisipasi, pemberdayaan tentunya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, apa itu partisipasi komunitas itu sendiri? Dan apakah Sobat Teras di rumah sudah pernah menjadi partisipan dalam sebuah pemberdayaan? Mari simak video ini dengan baik ya Sobat Teras semua. Partisipasi itu merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Manifestasi itu merupakan perwujudan tanggung jawab sosial, tanggung jawab di dalam kehidupan sosial masyarakat dari seorang individu terhadap komunitasnya, terhadap lingkungan dia tempat tinggal, komunitasnya sendiri, maupun dengan komunitas luar, maupun dengan lingkungan di luar tempat tinggalnya. Kemudian, partisipasi komunitas dalam pemberdayaan ini dijadikan sebagai penentu keberhasilan pemberdayaan. Kenapa ya? Karena tanpa dengan adanya partisipasi dari komunitas, tentunya pemberdayaan tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan diharapkan partisipasi penuh dari masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang berdaya, mandiri, serta tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu merupakan hakikat dari partisipasi komunitas nih dalam pemberdayaan. Bisa Sobat Teras pahami ya, jadi manifestasi sebuah perwujudan tanggung jawab sosial individu terhadap komunitasnya, baik itu komunitas dia sendiri maupun komunitas di luar. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai penentu keberhasilan pemberdayaan di dalam kehidupan masyarakat kita. Mengapa? Sekarang ada pertanyaan. Mengapa partisipasi masyarakat atau komunitas itu penting dalam pemberdayaan? Dalam Muslim, bukunya ya, Muslim, tahun 2007, dia membeberkan beberapa alasan mengapa partisipasi dalam pemberdayaan itu penting. Yang pertama karena masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan. Ini menjadi catatan Sobat Teras semua bahwa masyarakat itu fokus utamanya. Dan yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan, siapa yang akan sejahtera? Ya masyarakat itu sendiri. Maka dari itu masyarakat, komunitas lokal harus benar-benar menjadi partisipasi dalam pemberdayaan. Kemudian yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Kenapa? Saya kasih contoh, misalnya di dalam lingkungan kalian ada orang yang tidak pernah ikut bergotong royong kebersihan lingkungan misalnya. Tiap bulan dia nggak pernah hadir dan nggak pernah berangkat. Tentunya di dalam masyarakat itu dia tidak pernah berpartisipasi, dia tidak dianggap, tidak punya harga diri, harkat, dan martabat. Nah, prinsipnya seperti itu, analoginya. Kemudian partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik, arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah. Nah, partisipasi masyarakat itu ternyata mampu membawa sebuah arus informasi. Arus informasi ini sangat baik tentunya didapatkan oleh misalnya panitia pemberdayaan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di komunitas itu? Sebenarnya apa sih aspirasi yang mereka inginkan? Nah, itulah adalah alasan yang ketiga. Yang keempat, partisipasi memperluas zona penerimaan proyek pembangunan. Semakin luas zonanya tentunya partisipasinya semakin banyak. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, semakin luas zona pembangunan. Simpel ya. Kemudian partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi. Nah, mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam komunitas masyarakat itu. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, partisipasi sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Ini sudah sangat jelas ya. Itu merupakan hak-hak demokratis individu. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi ciri khas daerah. Dengan adanya partisipasi menjadi efektif nih melakukan pemberdayaan di komunitas itu. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat setempat, dia tahu bahwa ciri khas yang dia milikinya. Ini alasan mengapa partisipasi penting dalam sebuah pemberdayaan di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kemudian Sobat Teras, ada bentuk partisipasi komunitas di dalam pembangunan itu terdiri dari 3 tahap. Tadi Sobat Teras sudah paham apa partisipasi komunitas, Sobat Teras sudah paham mengapa partisipasi itu penting. Nah, ada beberapa tahap partisipasi yang bisa dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di dalam sebuah pembangunan. Menurut Erickson yang dikutip dalam Yulianti pada tahun 2012, partisipasi itu bisa dilakukan di dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan. Jadi ketika ada pembangunan atau pemberdayaan, partisipasi bisa dilakukan di 3 hal ini. Di tahap perencanaan misalnya contohnya apa? Masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberikan kritik, memberikan saran, kemudian bisa memberikan usulan mengenai program pemberdayaan yang akan dilaksanakan atau program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kemudian partisipasi dalam pelaksanaan. Ketika di dalam pelaksanaan pemberdayaan, apa nih yang bisa diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan memberikan tenaga, kemudian memberikan keterampilan, menyumbang materi. Nah, itu bagian dari partisipasi di tahap pelaksanaan. Kemudian ada partisipasi di tahap pemanfaatan. Setelah program pemberdayaan berjalan, dilaksanakan, pembangunan telah usai atau selesai, kita kira-kira di tahap pemanfaatan apa yang bisa dilakukan partisipasi masyarakatnya, yaitu dengan memelihara, kemudian memanfaatkan pemberdayaan itu, kemudian mengelola proyek pembangunan atau pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Nah, itu adalah beberapa wujud atau bentuk partisipasi di dalam pembangunan atau di dalam pemberdayaan menurut Erickson. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi di 3 hal ini. Bisa dipahami ya Sobat Teras yang ada di rumah semuanya. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat? Nah, ini menurut Holly Sulaiman. Orang mau terdorong untuk berpartisipasi di dalam masyarakat, orang mau terdorong untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi ini Sobat Teras? Yang pertama adalah kepercayaan diri suatu masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya nggak percaya diri, nggak pede gitu, dia nggak paham mengenai potensi yang dimilikinya, dia merasa nggak mampu, udah kita bertahan aja di zona nyaman. Nah, tentunya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan. Kemudian yang kedua, solidaritas dan integrasi sosial masyarakat. Jadi bagaimana kekuatan kelompok yang ada di dalam masyarakat itu, kekompakan yang ada, itu bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat. Jika mereka semua mau tergerak, maka akan bergerak dalam pemberdayaan dengan baik. Kemudian tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat. Nah, apakah masyarakat itu memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, dia memiliki komitmen nggak mau mengawal pemberdayaan ini hingga akhir, nah, itu bisa mempengaruhi partisipasi. Musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam setiap program pemberdayaan itu ada musyawarah, kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, bagaimana nih? Kalau musyawarah mufakat pengambilan keputusannya terlalu banyak misalnya, ketidakserasian, akhirnya nanti pemberdayaan bisa terhambat. Misalnya terlalu egois seseorang itu, akhirnya pemberdayaan tidak bisa berjalan. Yang kelima, ada organisasi dengan keputusan yang rasional, kemudian ada prakarsa perseorangan atau musyawarah yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat, ada kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan, dan kepentingan umum masyarakat, ada kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan. Ini yang sangat penting, ini nomor 8.
dia ada kemauan nggak untuk mengubah, memperbaiki keadaan dari yang sebelumnya dia tidak bisa menjadi bisa, dari yang sebelumnya masyarakatnya tidak mampu menjadi mampu, untuk kekuatan mereka sendiri tentunya, untuk komunitas mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah kepentingan umum murni, setidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang melaksanakan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Jadi jangan sampai masyarakat mau terjun ke lapangan, tetapi karena ada muatan dalam tanda kutip politik misalnya, atau karena ada kepentingan kelompok tertentu misalnya. Dan ini kalau ada partisipasi yang seperti itu tentunya hanya berselang dengan waktu yang singkat. Ketika mereka tidak mendapatkan satu hal dari misalnya kepentingan kelompok tertentu, mereka tidak mau berpartisipasi lagi. Dan ini akan menyulitkan dalam sebuah pemberdayaan. Nah, Sobat Teras, dimanapun Sobat Teras berada, tentunya yang di rumah, bisa memahami ya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Apabila Sobat Teras masih dirasa bingung, bisa Sobat Teras membukanya di buku paket Pun Mariyati dan Juju. Itu merupakan salah satu buku paket yang menjadi rujukan dalam video pembelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir, video pembelajaran ini akan membahas mengenai bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Tadi hakikatnya sudah, kemudian mengapa ya partisipasi itu penting sudah dijelaskan pula. Kemudian faktor yang mendorong partisipasi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana sih tahapan partisipasi yang bisa dilakukan di masyarakat. Nah, sekarang yang terakhir adalah bentuk dan jenis partisipasi. Sobat Teras, saya yakin Sobat Teras di rumah itu sudah pernah menjadi partisipan dalam sebuah pemberdayaan. Baik itu pemberdayaan yang sangat kecil di lingkungan kalian maupun pemberdayaan yang sifatnya besar. Ada beberapa bentuk partisipasi yang bisa dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan. Yang pertama adalah partisipasi uang. Ini sangat mudah sekali ya. Misalnya mendonasikan uang untuk kegiatan pemberdayaan di komunitas masyarakat tertentu. Atau membantu berinvestasi di sebuah pemberdayaan daerah tertentu. Nah, itu merupakan partisipasi uang. Partisipasi harta benda, contohnya apa nih Sobat Teras? Misalnya Sobat Teras di rumah memiliki toko bangunan barangkali. Kemudian berpartisipasi memberikan semen, atau yang punya lahan kayu banyak memberikan kayu untuk membangun, misalnya di situ mau dibuat pemberdayaan pendidikan di suatu komunitas atau wilayah masyarakat. Ingin dibangun misalnya rumah singgah untuk anak-anak bisa belajar di situ. Nah, itu partisipasi harta benda. Kemudian partisipasi tenaga, action langsung turun, memberikan tenaga berkontribusi dalam kegiatan partisipasi, misalnya menjadi pengajar di wilayah tertentu, atau misalnya membantu gotong royong kerja bakti dari masyarakat, itu bagian dari partisipasi pemberdayaan di dalam masyarakat. Partisipasi sosial itu apa? Yang keempat nih, partisipasi sosial itu bahwa kita di dalam kehidupan sosial masyarakat itu harus mensupport satu sama lain. Partisipasi sosial yang bisa diberikan misalnya memberikan motivasi dan sebagainya. Kemudian ada partisipasi pemikiran. Nah, ini bisa diberikan oleh Sobat Teras dalam sebuah pemberdayaan, misalnya ketika ada rapat, musyawarah, berilah ide gagasan dan pemikiran-pemikiran untuk menciptakan sebuah pemberdayaan atau proyek pemberdayaan yang sangat luar biasa bagus terhadap komunitas masyarakat tersebut. Partisipasi keterampilan. Nah, apabila Sobat Teras di rumah semua memiliki keterampilan, misalnya ada yang jago mendesain, ada yang jago marketing, ada yang jago misalnya mengajar dan sebagainya. Cobalah kalian berpartisipasi dengan keterampilan itu. Kemudian kalian berbagi keterampilan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa. Nah, itu sangat bermanfaat. Kemudian ada partisipasi representatif. Kalau kita ngomongin lembaga representatif itu perwakilannya. Misalnya apa nih? Partisipasi representatif, misalnya ada tokoh adat yang diikutkan dalam sebuah proyek pemberdayaan. Kemudian dia menjadi wakil komunitas masyarakat itu. Nah, ketika dia berbicara di dalam forum, artinya dia menjadi partisipasi representatif, mewakili semua komunitas masyarakat yang dia pimpin misalnya. Nah, gampang ya. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi pengambilan keputusan. Ini sangat penting. Jangan sampai sebuah kegiatan pemberdayaan berjalan, tiba-tiba ada program di masyarakat tidak tahu gitu.
kapan ini disahkannya, kapan ini diambil musyawarahnya. Nah, ini sangat merugikan tentunya. Nah, maka dari itu saya menampilkan lingkarannya paling besar, partisipasi pengambil keputusan, bahwa masyarakat itu harus bisa ikut dalam mengambil keputusan sebuah pemberdayaan di dalam masyarakat. Nah, Sobat Teras, itu adalah beberapa materi mengenai bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Di dalam buku Pun Mariyati dan Juju itu masih banyak sekali jenis-jenis partisipasi. Bisa silakan browsing untuk mencarinya, dan saya di sini menjelaskan secara general atau secara umum. Baik, Sobat Teras, demikian video materi mengenai partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai hakikat dari pemberdayaan itu, partisipasi itu seperti apa, kemudian mengapa partisipasi dalam pemberdayaan itu penting, kemudian bentuk dari tahapan partisipasi di pembangunan atau pemberdayaan, kemudian faktor yang mempengaruhi sebuah partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Teras semua yang ada di rumah, dan sampai jumpa di materi sosiologi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.